Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, tolong kami untuk kami boleh dapat mengerti dan melakukan setiap firman yang disampaikan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah Indahnya Perbedaan. Renungan hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 17a. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Yuk, kita simak video berikut ini. Suatu hari, Ciko dan Becky bermain bersama. Mereka senang sekali karena saat itu bisa menemukan cacing. Kemudian Ciko berkata, "Ayo kita minum," ajak Ciko kepada si Becky. "Tunggu," pakik Becky kepada si Ciko. Jalan berbatu membuat si Becky harus melangkah dengan hati-hati agar tidak terjatuh. Melihat si Becky yang tak kunjung sampai, si Ciko menjadi marah. "Ayo, cepat!" kata Ciko yang sudah tidak sabar. "Aku sudah berusaha. Batu ini membuat kakiku sakit," jawab si Becky sambil menahan rasa sakit di kakinya ketika berjalan. Andai kakimu seperti kakiku," kata Ciko dengan sombongnya. Ia pun berjalan meninggalkan si Becky. Sambil berjalan, Becky berkata, "Kaki kita memang berbeda," kata Becky dengan pelan-pelan. Tak lama kemudian, tiba-tiba Ciko berteriak, "Tolong, tolong!" teriak Ciko meminta pertolongan. Mendengar teriakan si Ciko, Becky langsung masuk ke sungai dan langsung berenang. "Aku akan menolongmu," kata Becky sambil tergesa-gesa. Karena berada di dalam air, gerakan Becky menjadi lebih cepat sehingga ia bisa menolong si Ciko. Ciko pun menjadi terselamatkan. "Terima kasih Becky," kata Ciko kepada Becky. "Tenang, aku bersamamu," jawab Becky kepada Ciko. Ciko menjadi merasa bersalah karena tadi sudah marah-marah kepada Becky. Sambil menangis, Ciko berkata, "Maafkan sikapku tadi, ternyata kakimu kuat saat berenang," kata Ciko menahan air mata. Mendengar ucapan temannya itu, Becky pun tersenyum. Ia berkata, "Kau tetap teman baikku, meskipun kita berbeda." Sejak saat itu, Ciko tak lagi meremehkan Becky. Ia menghargai perbedaan temannya. Nah adik-adik, Tuhan juga menciptakan manusia beraneka ragam dan berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, kuning, coklat, ada juga yang berkulit hitam, ada yang rambutnya lurus, ada juga yang rambutnya keriting. Tentu maksud Tuhan menciptakan kita dengan perbedaan dan keragaman tersebut bukanlah agar kita membeda-bedakan mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk. Setiap orang diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, janganlah perbedaan fisik menjadi bahan ejekan yang menyakiti hati orang lain. Kalau ada teman yang berbeda, kita harus tetap saling menghargai dan menerima. Itulah tanda anak-anak Tuhan yang mau hidup dengan kasih antar sesama. Ingatlah bahwa di mata Tuhan semua ciptaannya istimewa. Yuk kita berdoa bersama. Bapa, aku mau menghargai dan menerima perbedaan setiap orang
Aku percaya Engkau menciptakan setiap orang dengan keistimewaannya masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.